Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih beserta saudara seiman yang malam ini ikuti ibadah bersama kami di channel YouTube GPIB Bukit Sion, Surabaya. Terimalah sapaan kami. Shalom, selamat malam. Saya, Diaken Nyonya Sanco Koni Widodo Nusi, sebagai majelis bertugas, percaya bahwa dalam keadaan apapun yang sedang Bapak, Ibu hadapi, Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus mengasihi kita semua. Semoga perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah malam ini semakin menguatkan iman percaya kita pada Tuhan Allah yang penuh kasih dan mempererat persekutuan kita yang serta terpisah satu dan yang lain saat pandemi COVID-19. Pelayan firman dalam ibadah malam hari ini ialah Pendeta Yance Wairisal. Mari berdiri Bapak, Ibu beserta anak-anak terkasih bersama dengan saudara-saudara yang mungkin punya masalah kesehatan yang hanya bisa duduk atau berbaring di tempat tidur. Kita siapkan hati untuk memuji Tuhan Allah kita yang Maha Kasih. Bersama kita bernyanyi dari Kilun Jemaat nomor 87 bait pertama dan 5. Gapuramu lapangkanlah. Marilah kita berdoa pada Tuhan yang kita agungkan. Ya Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan tubuh dan jiwa yang menengadah kepadamu. Dalam kasih setia-Mu, pelihara kami dalam Yesus Juru Selamat kami. Sekalipun iman kami tidak sebesar sebiji sesawi, tetapi Engkau sajalah Yesus Tuhan, sumber hidup kami yang setia menolong kami dalam berbagai pergumulan hidup. Ya Bapa, inilah hari pertama kami masuki masa raya sengsara Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah dalam batin kami kekuatan untuk selalu merenung dan menghayati cinta kasih Yesus sumber hikmat surgawi. Bantulah kami untuk hidup penuh ketaatan dalam iman dan penuh kebajikan dalam menopang sesama. Kami umat-Mu adalah debu, rapuh dalam segala hal, namun dalam iman kami percaya hanya Engkaulah Allah yang hidup kami. Semoga memasuki masa prapaskah, kami hayati penderitaan dalam masa pandemi COVID-19 dengan yakin Engkau pasti menolong kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, dengarlah doa kami. Satukanlah kami dalam gereja yang kudus bersama semua orang percaya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendahului pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, dalam kuasa kasih Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia dengan segala keinginannya, Dikau yang berdiam di dalam diri kami melalui Roh yang Kudus, terimalah segala puji, hormat dan sembah yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Allah, karena dalam pemeliharaanmu Engkau menghimpun dan menyatukan kami di dalam rumah lepas rumah, dan memberikan kesempatan pada malam hari ini guna kami duduk bersama sebagai orang tua dan anak-anak untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkuasa atas kami, berkuasa atas peralatan yang kami gunakan, dan Roh-Mu membimbing ketika kami membaca dan mendengar sabda-Mu. Dapatlah kami melakukannya juga dalam hidup beriman sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Firman Allah yang menjadi manusia, kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari berdiri guna kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Sebagaimana yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 4 dan 5 yang mengatakan kepada kita begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan pembacaan tadi dan yang akan melakukannya dalam hidup beriman sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang pada malam hari ini saya juga berharap bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus semua saudara-saudara yang terkasih berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan baik adanya. Semoga tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita berada dalam kesukaran dan kesulitan, tidak merasa nyaman dalam rumah atau dalam persekutuan di gereja, di tempat kita bersekutu, bahkan di dalam masyarakat di mana kita tinggal dengan berbagai komunitas dalam hidup sehari-hari. Kalau ada orang lain rasa tidak nyaman karena diri pribadi kita sendiri atau ulah kita sendiri, ungkapkanlah permohonan maaf kepada saudara yang terlukai batinnya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari alami rasa tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari karena ulah sesama, saya mau katakan inilah dunia tempat kita tinggal. Kita tidak dituntut oleh Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan di dalam dunia ini, sebab Tuhan tidak mengajarkan kita untuk hal yang demikian. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kita dilarang melakukan hal-hal yang tidak sopan kepada orang lain, mulai dari dalam rumah, di dalam keluarga, dan juga di dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita coba menghayati firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya yang ditulis dalam ayat yang keempat. Baiklah kita membuka Alkitab kita bersama-sama kembali
dan dengar atau bahkan mengikuti bacaan yang saya baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Karena iman kita bisa mengalahkan dunia. Karena iman kita bisa mengalahkan segala kuasa dan kekuatan yang senantiasa bisa mempengaruhi jalan hidup kita. Nah, saudara-saudari seiman yang terkasih, kita ini sedang tinggal di dalam dunia, tidak di planet yang lain, di dalam jagat raya yang diciptakan Tuhan. Nah, ketika kita ada di dalam dunia ini, di dalam bumi ini, keberadaan kehidupan kita tidaklah bisa kita mengelak. Kita bisa berjumpa dengan semua orang, dan sifat-sifat kehidupan semua orang di dalam dunia ini bisa saja terjadi. Sifat hidupnya mengikuti Allah atau hidup berdasarkan apa yang diatur oleh Allah dari atas, dari surga. Tetapi juga bisa kita menjalani jalan kehidupan ini dengan sifat hidup yang dipengaruhi corak dan warnanya oleh sifat-sifat hidup duniawi. Nah, kalau kemarin hari Minggu yang lampau, Minggu tanggal 7, kita mendengarkan firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 yang saya mau bacakan kembali bagi kita pada malam hari ini. Firman itu berbunyi begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal keberadaan kehidupan yang kita temui berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 tadi. Yang pertama, sifat ciri hidup duniawi itu adalah keinginan daging, kedua keinginan mata, dan yang ketiga keangkuhan. Di dalam bagian yang menarik menyangkut keinginan daging, Alkitab hendak mengatakan bahwa seluruh indera tubuh, bahkan anggota tubuh yang lain sebagai ciptaan Tuhan yang baik bisa disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang jahat, buruk, dan merugikan sesama. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 dan 19, ibu bapa yang terkasih, disebutkan menyangkut keberadaan kehidupan dari orang-orang yang hidupnya dalam ciri manusia duniawi. Rasul Paulus mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Di dalam ayat 19, firman Tuhan yang sama dalam pasal yang sama menyebut, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itulah ciri kehidupan manusia duniawi. Jadi saudara-saudara, misalnya indera telinga kita, yang kita tahu Tuhan memberikan dengan fungsinya yang baik guna mendengar apa saja yang ada di sekitar kita. Lidah yang kita gunakan untuk mengecap dan berfungsi juga untuk berbicara bisa disalahgunakan oleh kita manusia. Kehendak baik diubah menjadi kehendak yang buruk. Itulah yang kita lihat dalam ayat 18 dan 19. Seharusnya sebagai orang yang percaya, ibu bapa yang terkasih,
Kita yang diberikan Tuhan kuping yang bisa mendengar dengan baik, cepat mendengar segala hal. Tetapi dalam hal menggunakan lidah untuk berbicara, lambatlah menggunakan hal itu. Mendengar dengan baik, mengecap yang baik dengan pikiran, dan kemudian berbicara, berkomentar juga dengan baik. Semua berita yang diterima tidak disaring, tetapi lantas diberi komentar. Itu bukan ciri hidup orang yang percaya. Kalau kita mendengarkan segala sesuatu dan cepat berkomentar, dan yang kita komentari itu adalah yang negatif, akibatnya kita bisa tahu. Kalau di dalam rumah akan mudah terjadi keretakan dan perpecahan. Bisa terjadi problem dalam keberadaan kehidupan ketika kita ada di dalam gereja. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada kita tadi, yakni kita cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan saya mau mengatakan, jadilah orang yang bijak, cepat mendengar dan berbicaralah yang tepat untuk membangun diri sesama. Yang kedua, dari ciri kehidupan duniawi, sebagaimana yang disebutkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18, keinginan mata. Keinginan mata yang dimaksudkan adalah kita memahami dunia ciptaan Tuhan ini, banyak hal yang indah-indah di luar kita. Banyak hal yang bisa kita melihatnya. Dan kemudian ketika kita melihatnya, mungkin ada yang bisa mempengaruhi cara pikir kita. Dari apa yang kita lihat juga bisa mempengaruhi batin kita. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan nyata kita sehari-hari adalah sesuatu yang indah itu, dia mempengaruhi kebiasaan kita yang baik. Cara kita gunakan mata untuk merespons kenyataan yang kita temui, itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes bagi semua orang yang percaya di dalam suratnya ini. Orang yang jatuh misalnya dalam perselingkuhan, lalu ia melakukan misalnya juga hal-hal yang buruk ketika matanya melihat yang tidak sopan, matanya melihat yang tidak benar, dan dia mengikuti atau melakukan yang tidak benar dari apa yang ia pandang. Itu akan membuat seluruh keberadaan hidupnya rusak di mata sesama. Coba kita bayangkan, Ibu Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika di dalam bulan-bulan ini atau ketika di dalam minggu-minggu ini kita mendengar kasus-kasus kekerasan dalam kehidupan masyarakat akibat dari perkosaan. Yang terjadi adalah karena mata melihat gambar-gambar yang tidak sepantasnya, yang tidak senonoh. Kita melihat misalnya keberadaan kehidupan dari minuman keras yang menyenangkan lidah dan tubuh dan menimbulkan bahkan di dalamnya yang kita bisa dengar kekerasan, bukan hanya kekerasan seksual sampai pada keberadaan kehidupan bunuh-membunuh. Karena membiasakan diri tanpa kontrol melihat hal-hal yang mempengaruhi jiwa kita, maka bisalah kita melihat rusak seluruh tatanan kita. Kita ingat Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-5, maksud saya ayat 27 dan ayat yang ke-28. Kata Tuhan Yesus begini ketika ia berkhotbah di bukit. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Baru melihat sudah mempengaruhi keberadaan perilakunya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian.
Nah, Ibu Bapak yang terkasih, itulah keinginan mata. Mata bisa mengubah cara pandang kita, cara perilaku kita dalam hidup sehari-hari. Hal yang ketiga, corak keberadaan kehidupan duniawi yang membuat kita terpisah dari Allah ialah keangkuhan hidup. Dalam hal ini, bahasa yang sederhana disebut adalah sombong dan angkuh. Yakobus, di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, disebutkan tentang sifat-sifat yang sombong itu adalah sebagai berikut. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kesombongan, keangkuhan adalah salah di mata Tuhan. Nah, kalau keangkuhan timbul, itu semata-mata di dalam Alkitab berhubungan dengan materi, dengan kehidupan yang kita alami dan yang kita miliki. Misalnya kekayaan, karena kepintaran, karena kecantikan, merasa lebih dari orang lain dengan kemampuan yang diraih adalah bagian dari keangkuhan, kesombongan. Orang sombong adalah orang yang dia andalkan pikirnya. Dan kalau dia berpikir bahwa dia berhasil, dia berpikir bahwa dia yang luar biasa, maka yang akan ia memandang orang lain dalam hidupnya ialah orang itu tidaklah berharga. Orang itu tidak mempunyai arti hidup. Nah, merasa lebih dari orang lain dengan kemampuan yang diraih adalah salah. Bangga diri karena kekayaan, karena kecintaan, karena cinta, karena kasih, karena hal yang berhubungan dengan yang kita lihat kemewahan duniawi ini, lalu merendahkan orang lain, membuat kita sebenarnya tidak mengikuti jalan Tuhan. Hal-hal yang bertalian dengan keinginan-keinginan ragawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan adalah berlawanan dengan sifat-sifat Allah. Kita patut belajar untuk meninggalkan semuanya itu dalam hidup beriman kita. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana caranya kita agar tidak ikut arus duniawi ini? Bagaimanakah cara kita untuk kita meninggalkan keberadaan pengaruh yang kuat dari dunia yang di dalamnya kita tinggal? Saya mau mengajak kita untuk sejenak mendengar lagu Ku Mau Iring Tuhan yang dinyanyikan oleh Greta Sihombing. Nasib ini sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista.
memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Setelah kita mendengar lagu tadi, Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada cara yang baik untuk kita tinggalkan keinginan duniawi ini. Dalam hal kita mau meninggalkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, dan rupa-rupa hal yang mengantar kita hidup sama seperti manusia duniawi, adalah kita perhatikan baik-baik yang hendak diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Hal yang pertama, berilah diri untuk hening sejenak setiap hari dan luangkan waktu untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Renungkanlah semua yang dibaca, renungkan pula lah semua yang dikerjakan. Semua yang ada di sekitar kita, bisalah kita menatapnya dengan indera mata kita. Semua yang kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari ketika orang-orang berbicara yang baik dan yang benar, renungkanlah apa yang diajarkan. Saya mau mengatakan bahwa dunia ini begitu kuat mempengaruhi tabiat kita, mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi moral kita. Misalnya Ibu Bapa yang terkasih, kebanyakan dalam keberadaan kehidupan sehari-hari, kita tidak banyak berbicara menyangkut hal-hal yang baik ketika kita melihat, ketika kita mendengar apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik kepada kita.
Tetapi ketika di dalam dunia yang gelap ini, kita mendengarkan hal-hal yang tidak sepantasnya kita teruskan, yang tidak sepantasnya kita ceritakan kepada orang lain. Kita gembar-gemborkan kepada sesama hal yang negatif, hal yang gelap. Hal itu tidaklah menguntungkan diri pribadi kita. Hal ketika kita menceritakan kebusukan orang lain, menganggap diri kita hebat dari orang lain dan menjatuhkan orang lain. Tuhan tidak menghendaki semuanya itu dari kita. Ingatlah apa yang dikatakan dalam syair lagu yang dinyanyikan oleh Greta Siombing tadi. Ikutlah Yesus, pikulah salib. Tinggalkan segala yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tinggalkanlah segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini. Lalu kita mengikuti jejak langkah kaki Tuhan Yesus. Pikullah salib dan ikutlah aku. Kebetulan Bapak Ibu yang terkasih, hari ini, malam ini, kita sedang menyiapkan diri untuk memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengosongkan dirinya. Dia yang kaya, dia yang adalah sumber hikmat dan kepintaran. Dia yang adalah sumber segala pembawa sukacita bagi manusia di dunia ini. Datang dari atas, masuk ke dalam dunia ini dan meninggalkan semua yang ada di atas bersama dengan Bapa untuk membuat hal perubahan yang baik di tengah kehidupan dunia ini. Kalau kita diajar oleh Yesus, ikutlah aku, pikullah salib dan ikutlah aku. Maka kita mengikuti jejak langkah kaki Tuhan itu dengan senantiasa melakukan yang baik. Apa yang kita kerjakan yang baik, dunia menentang kita. Dunia mengolok-olok kita, dunia mengejek kita, manusia yang ada di dalam dunia ini membenci kita. Tapi ketika kita buat yang baik untuk sesama dengan pengorbanan yang tulus, mengorbankan pikiran, mengorbankan hati, mengorbankan seluruh keberadaan jiwa raga kita, bahkan mungkin harta benda kita, ingatlah kita akan tetap bersama dengan Dia yang tidak binasa. Tuhan Yesus mengatakan, dunia ini akan binasa, akan berlalu, tetapi kasih setia Tuhan akan tetap ada. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Mari kita satu dalam Tuhan. Kita menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama-Mu ya Allah, Bapa, Putramu Yesus Kristus Tuhan, dan dengan kuat kuasa Roh yang Kudus, dengarkanlah doa yang kami naikkan padamu pada malam hari ini. Kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang hidup di dalam dunia ini,
Dan kami bersyukur pada malam hari ini, karena oleh terang firman Yesus Kristus melalui kuasa Roh yang Kudus, yang telah memberikan kepada kami pencerahan, akan menuntun kami untuk melakukan segala yang Engkau kehendaki. Buatlah senantiasa agar roh kami seluruhnya berjalan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak mengecewakan Engkau dan juga membuat sesama kami layu di dalam keberadaan kehidupan sehari-hari, karena merasa tidak dihargai, karena merasa dipermalukan, karena merasa hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan moral yang baik. Oleh karena itu kami mohon Tuhan tuntun bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu sehingga hidup kami bermakna untuk sesama. Malam ini kami mendoakan seluruh pergumulan kami dalam jemaat. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyertai, Engkau memberkati kami di dalam pekerjaan, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang duduk di bangku-bangku pendidikan. Tuhan beserta dengan mereka, tetapi ketika kami bekerja, kami belajar, kami melakukan segala aktivitas, bermohonlah kami kepadamu ya Tuhan, senantiasa melalui Roh-Mu yang kudus berikanlah kepada kami hikmat surgawi, sehingga dari dalam hikmat itu apa yang kami terima dan yang sedang kami kerjakan, segala orang yang menikmati kebaikan dalam persekutuan dengan kami akan memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, janganlah sia-siakan hidup kami ketika kami bergaul dengan sesama. Oleh karena itu, ketika kami mendengar segala berita, ketika kami menerima segala perkataan-perkataan sesama yang baik, patutlah kami memuji Engkau dan memuji sesama kami yang berbicara dan berbuat yang baik. Tetapi ketika kami mendengar hal-hal yang buruk, Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menyimpan rahasia yang buruk itu dengan sebaik-baiknya. Maka ajarlah kami untuk tidak menceritakan keburukan dan keburukan sesama. Tetapi kami ketika melihat sesama kami yang hidup di dalam keadaan yang terpuruk mengikuti arus duniawi, ajarlah kami, tuntunlah kami, kuatkanlah kami, untuk kami menasihati mereka, untuk kami memberikan semangat kepada mereka, untuk kami memberikan jalan keluar melalui Roh-Mu, sehingga secara bersama-sama, mulai dari dalam rumah dan gereja-Mu, kami dapat menjadi satu persekutuan yang memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami yang Tuhan kenal dan lihat di tengah-tengah pandemi COVID ini. Baik kami yang sehat maupun kami yang sakit, bahkan kami yang mengalami keadaan ketika disebut positif mengidap atau sakit di dalam pandemi COVID ini. Tuhan menolong dan memperhatikan kami. Kami hanya berharap agar mujizat Tuhan kami Yesus Kristus menjaga dan melindungi kami, yaitu darah-Mu yang kudus. Tiap-tiap palang pintu rumah kami, biarlah terpalang dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus, seperti ya Bapa Engkau perbuat itu di dalam rumah lepas rumah umat-Mu Israel di tanah Mesir. Kami berdoa dalam nama-Mu yang kudus ya Allah. Kiranya Engkau memberkati dan memimpin kami seterusnya di dalam hidup yang kami lewati. Kami mohon kekuatan, kami mohon penyertaan-Mu, supaya segala yang kami perbuat, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Oleh karena itu Tuhan, sertailah kami sebagai majelis jemaat, yang adalah pengayom yang membimbing dan mengarahkan langkah kehidupan jemaat untuk mengenal akan Engkau. Jagalah ya Tuhan kami dalam hal pengajaran kami. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam hal kami menasihati dan menuntun setiap anggota jemaat-Mu. Ya Bapa, mereka yang mengalami keadaan ya dalam rupa-rupa penderitaan saat ini, sebagai para presbiter, biarlah Engkau menopang dan membimbing kami, agar kami menguatkan, agar kami menuntun mereka pertama-tama dalam doa dan juga dalam perkunjungan dan pelayanan seterusnya. Maha baik Allah kami, Bapa yang penuh pengasihan. Berkatilah kami di dalam jemaat ini, berkatilah kami di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Segala aktivitasnya kami serahkan dalam tangan pimpinan-Mu. Dari arah sinodal sampai kepada jemaat yang berada di pos-pos pelayanan, di kota-kota besar sampai yang berada di daerah-daerah terpencil, jauh dari segala keramaian dunia.
yang maha baik ya Tuhan, sertailah bangsa dan negara kami. Kami mensyukuri atas kuasa kasih-Mu yang menyertai pemerintah kami. Semoga aparatur pemerintah, biarlah mereka bekerja dengan penuh kerajinan, dengan penuh ketulusan. Jauhkanlah sifat-sifat hidup yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, Engkau yang maha baik. Malam hari ini kami berdoa untuk perdamaian dunia. Di tiap-tiap daerah yang berselisih, di tiap-tiap daerah yang bertikai, di dalam negara yang senantiasa diperhadapkan pada kekacauan, Tuhan tolong. Terutama kami berdoa untuk aparat TNI dan Polri yang dipercayakan untuk memberikan rasa aman di daerah-daerah konflik sebagai pasukan utusan PBB. Tuhan menyertai mereka di sana di tempat-tempat tugas mereka. Tuhan menyertai keluarga, istri, suami, dan anak-anak yang ditinggalkan. Tuhan menyertai keberadaan kehadiran mereka sehingga bangsa kami ini dihargai di hadapan semua bangsa di dunia sebagai suatu komunitas, sebagai satu bangsa yang turut untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ya Tuhan, Engkau yang maha baik. Di ujung doa ini, kami mau berdoa untuk semua jemaat kami yang mengalami keadaan lemah tubuh. Karena itu kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Lohana Pesi, untuk Bapak Santoso Widodo, untuk Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sugianto Foy, Ibu Ruth Karo-Karo, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Silvi Maulete, Ibu Grace Maispatela Afitulei, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Niki Yulu, Bapak Arsid, Ibu Sukina Sarpan, Ibu Dwi Haryanti, Ibu Farida Apitulei, Ibu M. Simanjuntak, Bapak Baitanu, Bapak Robin Jawa, Ibu Alfrida, dan Ibu Ivone Samola Senduk. Tuhan pimpin mereka. Keluarga lepas keluarga, di dalam minggu berjalan ini Tuhan memberkati. Dan kami mengucap syukur untuk keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi yang Tuhan tambahkan setahun usia bagi mereka. Jemaat yang senantiasa mendoakan, jemaat yang senantiasa menopang saudara-saudara kami dengan ucapan selamat hari ulang tahun pribadi dan keluarga, Tuhan pun turut memberkati mereka. Lalu ya Bapa, semua terselenggaranya ibadah ini dengan baik adalah karena kuasa kasih-Mu. Kami menopang dengan kekayaan kami, dengan pemberian-pemberian kami. Kami mendukung tim multimedia yang mengerjakan setiap acara ketika kami melakukan peribadahan. Berkatilah ya Tuhan, Pak Agung bersama dengan tim, dan kasih sayang Tuhan menyertai sehingga semua berjalan adalah untuk kebaikan nama-Mu yang kudus. Maha baik Allah kami mendoakan kiranya Engkau senantiasa menolong dan memimpin kami dalam hidup dan kehidupan ini. Bapa Surgawi, dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan yang hidup, inilah doa kami. Sempurnakanlah semuanya dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 20 yang menyatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Oh hikmat kasih Dialah, tak jatuh diserang di dalam darah daging pun berjuang dan menang. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita berdoa. Yesus Tuhan kami yang maha baik, terimalah persembahan syukur yang kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Semoga materi yang mati ini Engkau terima dan ubah untuk menopang pekerjaan kudus-Mu di sini dan di semua tempat. Dalam nama Yesus kami berseru, amin. Jemaat tetap berdiri. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sehari-hari tetaplah bersama dengan Tuhan. Ketika berada dalam suka ataupun duka, senantiasa mengucap syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia berkuasa atas kita dalam dunia yang gelap ini. Ingatlah dalam iman, segala sesuatu yang kita kerjakan akan berbuahkan sukacita dan kebahagiaan. Jadilah perilaku firman Tuhan dalam hidup sehari-hari dan bukan hanya pendengar saja. Mari kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan Allah kita. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan biarkan
Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, sidang jemaat yang terkasih, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang ini sampai selama-lamanya.